Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Shalom, Shalom. salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini tanggal 10 Ya. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ya, sudah ada seminggu Puasa ya lebih. ke 10. 10 ya? Oh, 10 Maret juga ya. Sudah setengah betul, jalan. betul. Ya, walaupun kita sepanjang jalan tidak berpuasa. Jadi hari ini saya Putu Danayasa tentu didampingi dengan Ferdinand Lagoli. Ferdinand Lagoli. Tentu dalam podcast Kemenang Konoha Selatan hari ini kita kehadiran dua wanita yang sangat cantik jelita, mempesona, menawan dan sangat menarik untuk dipandang. Ya. Hari ini ada dua wanita yang ternyata beliau berdua ini adalah pengurus dari MUI Kabupaten Konoha Selatan. Selatan. Boleh perkenalan dulu ya supaya kita lebih enak berbicara ini. Oke, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Mantap. Perkenalkan, saya salah satu pengurus yang ada di MUI Kabupaten Konoha Selatan. Nama saya Soimah Zen atau biasa dipanggil dengan Ibu Soimah. Tapi bukan Soimah yang artis loh ya. Oh iya ya. Ya, hampir Domisili saya ada di Pondok Pesantren Minhajutulab Andolo Utama. Selanjutnya, Oke. Alhamdulillah, nama saya Bayi Saidahar, biasa dipanggil Umi Ida. Umi Ida. Iya, Umi karena Ida. menjadi pembina di Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Ulama dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Hanun Nahdlatul Ulama Ambe Puah. Oke, Ah. berarti saya panggilnya Umi Soimah dan Umi Ida. Ida. Ah, Oke. oke. Abi Perdi. Apa? Oke, jadi kita ngobrol santai dulu deh Bu ya. Oke. Kebetulan kita berkumpul dalam bingkai yang berbeda. Betul. Ya kami di Hindu, kemudian sama saya di Katolik. Katolik dan Ibu berdua di Muslim. Islam. Kita mungkin ngobrol sejauh ini kan kita sering dengar wacana tentang moderasi. Iya. Ya, wacana ini sudah bertahun-tahun digaungkan. Khususnya di Kementerian Agama ya di lingkungan kita. Ini hampir setiap hari digaungkan. Bagaimana pandangannya dari umat muslim? Karena sejauh ini kami berbicara moderasi itu cuma berdua saja. Iya. Ya. Jadi bagaimana kira-kira pandangan muslim menyikapi wacana ini? salahnya sendiri ya. Kenapa nggak ngundang kita gitu loh ya? Makanya. Saya belum tahu ternyata Iya, Soimah ternyata ada. yang rame dulu di TV itu ternyata di konsel juga ada. Waduh, kita ini terlambat ini, Mas. Terlambat kan. Ternyata ada Ini saudara- harus- update ini loh. Ya, oke, terima kasih. Kalau memang moderasi ini baru-baru digaungkan ya. Sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri itu sudah ada ayatnya. Artinya tidak boleh memaksakan seseorang terkait dengan kepercayaan. Itu sudah lama, dari Nabi pun sudah dikasih warning dengan firman Allah dalam surat Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kalau dia agamanya itu ya biarkan. Kemudian kalau kita agamanya Islam ya ayo kita ke Islam tanpa harus memaksa, menyakiti dan lain sebagainya. Bahkan dalam sejarah ya di Khulasoh itu juga Kanjeng Nabi itu mengadakan perjanjian tidak hanya dengan orang muslim saja, terhadap orang non muslim pun juga mengadakan perjanjian, berdagang bersama, kerjasama. Jadi tidak memandang agama dalam hal konteks sosial sebenarnya. Iya. Kalau agama ya silahkan kepercayaannya masing-masing seperti itu, tapi dalam konteks sosial ya kita Hidup bersama. Hidup no bersama. problem Nah, begitu, dalam kerukunan. seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan Bu. Ya, tadi kan Dari sudah Umi Ida. disampaikan sama Umi Soim bahwa agama kita tidak memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi artinya pada saat kita menjalankan agama, kita jalankan keyakinan kita tanpa harus memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oke. Misal jangankan ya mungkin kalau beda agama seperti saudara-saudara kita yang bahkan sesama Islam pun misalnya kita beda paham ya. Iya. Misalnya beda paham kan di Islam juga enggak satu paham kayak tadi Iya, iya. misalnya ya. Oke. Ya, enggak bisa kita paksakan apa yang kita yakini harus kita paksakan kalau itu dan memang enggak boleh. Lakum dinukum Waliyadin. Itu Ada agama. juga Kemudian jadi ikhtilafu rahmatun. Ya, Berbeda ikhtilafu. itu rahmat Rahmat, begitu. berbeda Berbeda itu, itu iya. asik.
Ya, Ya. berbeda itu indah Betul, sebenarnya. Seperti itu, sebatas yang kita bedakan adalah sesuatu yang sifatnya bukan tauhid atau yang pasti kayak gitu. Oke. Jadi enggak masalah. Luar Baik. biasa. Luar biasa. Jadi Nah tadi ini dari dari Muslim. Nah gimana dengan Hindu sendiri memandang moderasi itu? Oke. Kita juga penasaran Betul ya, kan? karena Ya. biasa lingkungan kita muslim-muslim sekarang misalnya umat Hindu ini gimana ya terkait Ya, dengan sebenarnya moderasi? pada prinsipnya mungkin kalau kita lihat masing-masing agama ini mengajarkan sudah punya dasar tentang moderasi. Mungkin nama dan istilahnya saja yang beda-beda. baru booming Ya. sekarang. Ya. Jadi baru boomingnya sekarang dengan nama yang kita kenal moderasi. Moderasi. Nah, kalau di ajaran kami di agama Hindu, memang konsep yang kita diajarkan itu adalah kita semua ini satu saudara. Ada konsep yang disebut dengan Wasudaiwa Kutumbakam. Jadi semua kita ini satu saudara. Jadi tidak ada kita membedakan mana posisi agama yang lebih benar dan mana posisi agama yang lebih rendah. Jadi kita lihat kebenaran dari agama itu tidak hanya secara vertikal tapi horizontal. Ya, tidak ada yang lebih di atas, tidak ada yang lebih bawah, tapi kita sama-sama. Kita punya kebenaran masing-masing. Nah, kalau kita bicara konsep di Hindu banyak sekali, Bu. Konsep-konsep tentang moderasi itu. Cuma yang penting sekarang ini kan bukan hanya konsepnya. Ya, bagaimana konsep ini terrealisasi di dalam kehidupan. Aplikasinya Ya, nanti. teraplikasi. Jadi secara konseptual sangat-sangat kaya tentang itu. Ya. Saya tidak tahu kalau teman Katolik. Kalau oke, tidak nanti lanjut, bergeser Oh, ke itu saja. jangan dulu bos. Oke, menarik tadi sebenarnya juga apa yang dikatakan Umi bahwa berbeda itu cantik. Nah, itulah dalam Katolik bagaimana salah satu dijelaskan dalam salah satu dokumen gereja, di mana dikatakan bahwa kalau misalnya agama itu menarik dan enak atau nyaman bagimu, hargailah. Ya, jalanilah itu dengan baik tanpa memaksakan kehendakmu agamamu kepada orang lain. Seperti itu intinya. Bahwa moderasi itu kita seperti berada di jalan tengah. Ya, tanpa berat ke kiri atau kanan. Ya, seperti itu. Jadi betul-betul semuanya sama, sederajat untuk kenyamanan dalam beragama, berkeyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Berarti sebenarnya akan harmonis kalau Ya. ide-idenya memang sama, bahwasanya Ya, tidak betul. ada paksaan tapi harus saling menghargai. Nah, sekarang saya menjadi penasaran ini terkait bulan Ramadan. Ini. Ramadan, saya juga pengen ngerti bisik-bisik dari teman-teman kita ya. Oh, yang iya. di luar Muslim. Kira-kira gimana? Kalau nuansa Ramadan itu kan memang mohon maaf kayaknya berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Pandangan dari Katolik dulu lah, gimana kira-kira? Oke, kalau kami yang Katolik, yang pasti Umi yang pertama, kami senang. Karena kenapa? Pasti banyak takjil. Kami juga terbantu loh ini. Biasa kalau sore kita cari jajanan itu loh, aduh, mau cari yang mana lagi nih? Nah, sekarang ini melimpah ruah. Oh, Nah, itu tinggal artinya pilih ya. dari segi berkah Ramadan betul Umi. Ramadan, Artinya dari segi manusiawi, kami yang di luar Muslim pun merasa sangat senang. Banyak pilihan. Banyak pilihan Umi. Bahkan gratis juga dapat. Biasanya. Kalau di jalan kan Umi dibagikan lampu merah. Bagian takjil, ya. Tapi kalau dari ajaran Katolik sendiri khususnya dalam dokumen gereja ensiklik Nostra Aetate itu secara eksplisit dikatakan bahwa gereja itu sangat menghormati dan menghargai keyakinan dari agama lain, khususnya apa yang dianut yang berkaitan dengan bulan Ramadan Oh, ini. gitu. Terima Ya, kasih. seperti itu Umi. Terus Baik. kalau yang Hindu ya, Saya kalau berbicara bulan suci Ramadan, saya sepakat dengan yang pertama. Jadi kita selalu menyambut bulan suci Ramadan dengan riang gembira. Betul. oh Ya. betul. Jadi bukan hanya umat Muslim saja yang bergembira menyambut bulan Karena Ramadan. banyak diskon juga ternyata. Betul Umi. Jadi bahkan kami ini Bu, ya kami ini biasanya berburu jauh-jauh sebelum Ya. jam berbuka Jam puasa. berbuka puasa. Nah, itu Bukan kehabisan. ya. Benar. Jadi kita sudah artinya secara sosial kita tidak pernah mempermasalahkan kondisi itu. Yang penting lagi kita pasti menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mengundang umat-umat Muslim terganggu ibadahnya. Ya, misalkan tiba-tiba saya mungkin makan di depan lain, jadi itu tetap kita kontrol karena memang dalam ajaran kita selalu diajarkan untuk memberikan toleransi. Menghargai di dalam kondisi itu karena kami pun pada saat momen-momen tertentu juga melakukan puasa
Oh iya. Dan puasa itu juga dihormati oleh teman-teman yang Teman-teman lain. lain. Jadi Iya, kita iya. harus seimbang lah untuk Sama-sama. menghormati. Oke, kalau terkait dengan takjil ini sepertinya positif. Positif. Sangat. Kami sangat-sangat terbantu oleh itu. Alhamdulillah ya. Ya. Kan banyak nih. Kemudian lauk juga banyak. Cuman sekarang saya ini mohon maaf ya, Ya. jujur saja. Biasanya di bulan Ramadan itu kan teman-teman muslim melaksanakan kegiatan kayak taraweh, tadarus gitu. Kira-kira sebenarnya teman-teman yang di luar muslim itu gimana dengan suasana yang seperti itu? Malamnya mungkin lebih meriah dan biasa gitu ya. Kalau kami pribadi ya, kalau saya juga kan tidak mewakili secara keseluruhan ya. Iya. Kalau secara pribadi kebetulan saya juga sebagai penyuluh agama Hindu. Yang saya selalu sampaikan tadi toleransi tadi. Artinya di dalam momen ini itulah yang memang teman-teman muslim lakukan sebagai bagian daripada ibadah Iya, teman-teman ini. Dan kami tidak Pas memiliki timingnya hak gitu ya. Kami tidak punya hak untuk melarang kondisi itu, kemudian kita juga tidak dibenarkan untuk menyalahkan kondisi itu. Karena kembali lagi di momen tertentu juga tempat ibadah kami juga bunyi dengan sedemikian rupa. Ya, jadi bagi kami itu bukan masalah ya. Jadi bukan masalah ya. Yang jelas itu adalah bagian daripada ibadah teman-teman sekalian. Ya kita selalu hormati itu. Oke. Kalau Bapak? Ya, kalau kami Katolik kembali lagi ke soal menghargai teman-teman saudara-saudari kami yang Muslim, bahwa memang sangat nyata, khususnya kami dalam Katolik sangat ditegaskan untuk ya menghargai teman-teman saudara-saudari kami yang Muslim. Itu salah satu contohnya di khususnya saya yang Katolik itu ada bersebelahan gereja sama Masih. masjid. Iya. Jadi kalau misalnya lagi tarawih atau lagi sembahyang, jadi kegiatan di gereja entah itu mungkin pakai pengeras suara dikecilin dulu atau dihentikan sejenak sampai saudara-saudara kita selesai, baru kami lanjutkan. Jadi soal menghargai ini memang sangat ditegaskan dan selalu digaungkan ya setiap saat seperti itu nih. Jadi jelas sekali kalau pemirsa mungkin mendengar apa yang kita sampaikan hari ini, kita harapkan secara faktual ini terjadi di lapangan. Iya. Ya, jadi tidak hanya Semoga seperti itu. tidak hanya Ya. kita berbicara saja Iya. tentang ini tidak apa-apa, Iya, ini itu. tidak masalah, tetapi Tapi ternyata ternyata- di belakang jadi omongan dan lain Iya. sebagainya. Inilah konsep moderasi yang memang diajarkan atau digaungkan oleh pemerintah belakangan ini. Jadi secara konseptual sudah sangat mulia. Harapan kita semua bisa Aksinya. terrealisasi. Iya. Aksinya kita mulai dari ruangan ini, ya Iya. kemudian Keluar. esok hari keluar meluas ke seluruh Betul. Kabupaten Sulawesi Selatan, bahkan Sulawesi Tenggara atau seluruh Indonesia. Indonesia, Iya. dunia, amin. Jadi terima Bisa kasih menjadi sekali lagi budaya. ya, kita sudah diberikan pemahaman yang sangat luar biasa. Kita akan sering-sering mengundang. Ya. Terima Ya, kasih. Dengan catatan, itu dengan catatan kita cuma memberikan 2M. Itu. Makasih. Sudah bisa saya tebak itu Inilah nanti. bagian daripada bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini untuk Betul. memberikan penyiaran-penyiaran tentang ajaran kita masing-masing. Bukan untuk posisi membenarkan dan menyalahkan, tetapi untuk sama-sama memahami dan berada pada garis tengah. Iya. Ya. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi kepada seluruh pemirsa Kemenang Selatan. Kita juga terima kasih karena Oke. sudah diundang, apalagi sudah ada kontrak kerja. Iya. Yang mau sering-sering Sudah tanda tangan bisa. ini. Jadi- Bisa-bisa aja saya ya lebih terkenal dari Salimah. Ya, selanjutnya mungkin kita hanya tinggal menunggu sponsor saja. Ya, Oke, benar terima kasih sekali. sekali lagi. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. sejahtera.